Selamat berjumpa kembali teman-teman yang masuk dalam doa penyembahan ini. Kita sebagai orang percaya harus tahu rencana Allah yang paling akhir, yaitu mendirikan satu kerajaan. Kalau kita tidak punya konsep kerajaan, kita bisa lemah, lengah, bahkan kurang mempunyai gairah untuk berani berkorban. Namun kalau kita punya visi yang benar, pastilah kita kejar, kita hidupi visi itu dengan baik. Khususnya nanti kalau kita di sorga, kita semua pekerjaan kita adalah sembah Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau menjadi Allah yang memberikan rencana. Bukan seperti manusia yang tidak mempunyai harapan. Tapi harapan yang Kau berikan adalah harapan yang pasti. Yang mempunyai nilai luhur, tinggi, mulia. Dan biar kami semua tertuju ke sana. Terima kasih. Urapi kami sekalian dengan Roh-Mu. Baik kami, Tuhan, sebagai penyiar maupun semua pendengar, dengan urapan yang sama, kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Amin.
Ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia. Puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Yes. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Saudaraku, Bapa menetapkan Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Dan yang diurapi itu imam, nabi, raja. Yesus mula-mula menjadi nabi, memberitahu, namun dia juga menjadi imam untuk mediator, memediasi kita dengan Dia, Allah. Karena kita akan masuk kerajaan. Tapi sebelum masuk kerajaan, Dia harus menjadi Tuhan lebih dulu di muka bumi ini. Kita harus menurut apa yang diperintahkan. Dan di dunia ini kita diperintahkan untuk sembahyang. Berarti kita melatih diri. Sebab nanti kita benar-benar akan masuk dalam kerajaan. Ada raja, yaitu Dia menjadi raja di sana. Sekarang Dia menjadi Tuhan lebih dulu. Nanti Dia yang menjadi Tuhan itu, nanti Dia juga jadi raja yang harus kita sembah juga. Mari kita berkata, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Yes Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Kami hamba-Mu Tuhan. Puji, ku muliakan yes nama-Mu. Tuhan kami Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Engkau benar-benar jadi Raja yang akan datang. Ku muliakan nama-Mu. Engkau Tuhan kami. Kaulah Tuhanku. Dan Kau akan jadi Raja kami. Amin. Ya Yesus. Engkau termulia sebagai Tuhan yang maha mulia. Amin Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Yes. Ku sembah Kau. Amin. Amin Tuhan. Ku puji,
kami roh penyembahan Tuhan. Ku sembah Tuhan. Amin. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia. Yes Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Oh yes Tuhan. Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji Tuhan. Ku puji, Yes. ku muliakan. Mari sembah Dia. Ku puji dan ku sembah. Ku puji, Ku sembah Kau Tuhan. Oh, ya Tuhanku. Ya Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan Yesus. Sekarang haleluya. Sembah Dia, sembah Engkau ya Tuhanku. Engkau patut kami sembah Tuhan. Tuhan kami, ya Tuhan Kami mau hormati Engkau Yesus. Kami mau puji Engkau Immanuel, Raja kami. Hormati Yesus, puji Immanuel. Tujaku, Tuhanku, bintang fajar di dalam kekekalan, ku puji Dia.
ku bersama Dia selama-lamanya. Hormati Yesus, mari hormati Tuhan. Raja kita, Tuhan kita, bintang fajar. Amin, amin. Di dalam kekekalan ku puji Dia, ku bersama Dia selama-lamanya. Hormati Yesus, mari teman-teman, hormati Dia di muka bumi ini. Tuhan kita, bintang fajar. Haleluya. Di dalam kekekalan ku puji Dia, ku bersama Dia selama-lamanya. Di dalam kekekalan, di dalam kekekalan ku puji Dia, ku bersama Dia selama-lamanya. Di dalam kekekalan, di dalam kekekalan ku puji Dia, ku bersama Dia selama-lamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya. Hati kami mengantisipasi hari yang mulia Tuhan. Bersamamu, bersamamu kekal. Hari itu kami rindukan. Yes, yes Tuhan. Glory, 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 glory. Glory, glory,
Biar mata kita semuanya mempunyai pandangan yang jauh. Di dalam kekekalan kita akan memuji Tuhan selama-lamanya. Dalam satu kerajaan yang begitu mulia. Itu yang saya selalu renungkan. Kapan saya bisa masuk ke sana? Bersama dengan Tuhanku. Tidak ada lagi kesulitan. Tidak ada lagi tekanan. Tapi kami hanya menyembah Tuhan, memuji. Dengan satu hati yang luar biasa sukacita. Namun untuk itu perlu rohani saudara harus bertumbuh untuk mencapai standar. Karena Allah itu mempunyai standar, yaitu kudus. Itu standar tidak bisa ditawar. Semua orang yang mau masuk kerajaan sorga harus orang-orang kudus. Dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10, kita belajar tentang pertumbuhan yang suci. Dan kita harus menjadi dewasa supaya layak satu kali berjumpa dengan Tuhan sebagai mempelai kita untuk bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita sudah terangkan dari ayat 1 sampai 3. Pertumbuhan anak-anak Allah yang suci. Dan di situ diterangkan, anak itu bisa bertumbuh oleh karena susu. Ya, dan susunya mesti murni dari sang ibu yang melahirkan. Begitu juga kita harus mendapat susu firman dikatakan. Susu firman yang murni dari Allah sendiri. Saya harap semua kita belajar untuk membaca Alkitab dengan baik. Supaya engkau bisa bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang suci. Ayat 4-8 bicara tentang pertumbuhan supaya rumah Allah yang suci. Di mana ada korban-korban rohani. Dan saya melihat bedanya di sini. Kalau tadi hidup, ini mati. Namun batu yang dihubungkan satu sama lain dengan perekat. Nah begitulah kita sebagai rumah Allah yang suci harus punya hubungan dengan sesama dengan baik. Bukan kita bertumbuh sendiri, tapi punya hubungan. Hari ini kita belajar pertumbuhan sebagai kerajaan imam yang suci. Saudaraku, ini dituliskan dalam ayat 9 dan 10. Jadi ada satu kerajaan yang bukan terdiri dari orang-orang tentara perang, tapi kerajaan yang didominasi oleh yang disebut imam. Imam adalah orang-orang yang menjadi wakil Allah untuk menjadi mediator, memediasi. Untuk bisa membimbing orang berdosa menjadi orang kudus. Nah kita mesti mempunyai pengharapan dalam pertumbuhan. Kalau seorang mulai bertumbuh, dia punya cita-cita. Timbul harapan. Saya ingin seperti papa saya. Lihat anak-anak dulu. Semua ingin seperti papanya. Karena itu banyak anak dokter menjadi dokter. Itu kenyataan. Ya. Jadi pertumbuhan anak yang suci itu bicara soal kehidupan. Jadi hidup. Apanya yang hidup? Rohani yang hidup. Untuk apa? Mencapai hidup kekal. Jadi hubungan kita dengan Allah itu mempunyai satu tujuan penting, hidup. Nah pertumbuhan sebagai rumah Allah, sebagai batu-batu yang disusun, supaya apa? Supaya tahan. Rumah itu kalau dari ilalang, itu mudah terbakar. Tapi kalau dari batu, bertahan.
Kita mempunyai ketahanan rohani sementara hidup di dunia ini. Orang boleh hidup tapi nggak bertahan, mati. Dan hari ini kita bicara pertumbuhan sebagai kerajaan imam yang suci. Kerajaan, kalau bicara kerajaan di dunia ini, saling berperang. Siapa yang kuat, siapa yang menang. Tapi pada akhirnya semua kerajaan di dunia akan lenyap, diganti dengan hanya satu kerajaan. Berarti ini kemenangan. Ada sukacita waktu menang. Dan ini yang kita alami. Kehidupan tanpa ketahanan akan berhenti. Ketahanan tanpa kemenangan akan sangat ironis. Jadi kita hidup, kita bertahan karena serangan-serangan si jahat, namun kita dipastikan untuk menang. 1 Petrus 2 ayat 9-10 berbunyi, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. ya, siapa kita dituliskan di sini. Jadi ada satu perubahan hidup. Baru kita ini nanti layak. Jadi umat warga kerajaan Allah. Siapakah mereka? Itulah yang disebut tadi bangsa yang terpilih. Kata bangsa genos dari kata dasar gen berarti generasi yang dilahirkan. Ya, itu bangsa. Misalnya bangsa Israel itu dari Abraham, ya. Jadi generasi yang dilahirkan. Nah, kita ini generasi yang dilahirkan. Dilahirkan dari siapa? Dari Allah. Allah itulah firman. 1 Petrus 1 ayat 23 berbunyi, Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. kita dilahirkan oleh firman Allah. Karena itu saya harap semua orang percaya yang mengaku Kristen harus suka firman Allah. Karena firman Allah ini yang nanti akan melahirkan kita. Dan kata melahirkan, kalau kita baca dalam bahasa dalam konteksku mengenai time, itu berarti dulu lahir, sekarang masih terus lahir. Ya, jadi continue kelahiran kita ini, artinya terus jadi baru. Tiap hari baru, berarti tiap hari harus kita ini dibarui oleh firman. Karena itu kita disuruh berdoa apa? Berilah makanan kami setiap hari. Give us our daily bread daily. Betapa pentingnya kita secara rutin tiap hari menerima firman Tuhan supaya hati kita ini terus baru. Jadi itulah kelompok orang-orang yang mau percaya lalu memberikan respons yang baik terhadap firman yang diterimanya. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda menghormati firman Allah? Seperti saudara waktu baca itu sedang menghadap kepada Allah. Kalau engkau betul, engkau akan kudus oleh firman dan kau jadi orang pilihan. Kalau bicara imamat yang rajani, berarti ada raja,
kita mesti taati, dan kita mesti sembah, dan kita sebagai imam berarti kita sebagai orang-orang yang harus berlaku sebagai mediator. Menghubungkan orang dengan Allah. Kalau kita menjadi saksi yang baik, orang tertarik. Dan kita diminta untuk menjadi bangsa yang kudus. Artinya rela berpisah dari keinginan kita yang salah. Dan kita mau ikuti standarnya Tuhan. Dan dikatakan juga umat kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku, pengertian ini hanya bisa ngerti kalau zaman dahulu orang itu ada pasar budak. Orang-orang diikat seperti kambing-kambing itu diikat lalu ditawarkan. Dan tuan-tuan yang mencari budak, dia memilih mana yang dia akan pekerjakan. Pada zaman perbudakan orang budak itu dihajar, dibunuh, tidak masalah. Masih kira-kira tahun waktu Amerika perang sipil antara utara dan selatan, di selatan itu banyak terjadi perbudakan. Saya melihat gambar-gambar budak-budak yang digantung dan ditonton oleh banyak orang. Ada budak yang diikat dulu, lalu didorong di atas jembatan dan dia mati dan semua bersorak. Saudaraku, itu baru pada abad yang lalu terjadi. Saudaraku, kita dilepaskan dari perbudakan dan kita menjadi milik Tuhan. Apakah kita menghargai korban darahnya? Namun ingat, semua ini mempunyai tujuan utama, yaitu saudara yang terpilih masuk sebagai warga kerajaan. Tujuan Tuhan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan. Bagaimana kita bisa menjadi pemberita yang bisa menarik kalau ada fakta? Banyak orang pandai berkata tapi tidak berbuat. Ini yang diperintahkan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Iya, Allah itu kasih. Kita miliknya harus mempunyai DNA ini, kasih. Dan kasih itu harus diwujudkan dalam perkataan memang, tapi juga dengan perbuatan. Kalau kita mau memberitakan, bobot pemberitaan kita terletak bukan hanya dalam perkataan, tapi juga dalam perbuatan. Dua-dua penting. Mari kita mau belajar. Tuhan, Engkau aku sembah, supaya hidupku ini bisa berubah. Sehingga aku bukan hanya fasih berkata, tapi aku juga melakukan kehendak Bapa. Yesus, Engkau ku sembah, Engkau Raja kami. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Saat yang indah ini, Kau, yes Tuhan, ku sembah. Pujian
ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Oh pujian ku naikkan dan kasih, yes Tuhan, berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah Dia, saudaraku. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Amin, amin Tuhan. Yesus, Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Glory, Pujian ku naikkan dan kasih berikan kasih-Mu berikan. dengan ketaatan. Saat Engkau taat akan firman-Nya, itulah memberikan kasih-Mu. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Glory, glory. Yes Tuhan, ku rasa makul. So yes Lord, yes Lord, yes. Yesus Tuhan mulia. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Katakan pada Yesus, Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku sembah. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan yang ku sembah. Shake it.
Jesus, Jesus. Hanya Kau yang kusembah. Oh Jesus, kami sembah Engkau. Glory, glory. Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Yesus, Yesus, Yesus. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Betapa pentingnya kita terus berubah. Biarlah kita bertumbuh sampai menyukakan hati Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 10 berkata, Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. apakah hidup kita mengalami perubahan setelah menjadi orang Kristen? Apakah kita bisa merasakan perubahan itu? Ya, bukannya kita mendengar, tapi kita alami perubahan demi perubahan. Bila Anda betul berubah, roh saudara sendiri yang menyaksikan, aku berubah. Aku dulu begitu tuh, sekarang ini begini. Nah, siapa yang bersaksi? Jangan orang lain, lebih dulu kita sendiri. Hati nurani kita yang bersaksi. Dan Alkitab mengatakan, kalau hati nurani kita bersaksi, hati nurani yang kudus, itu berarti di situ ada Roh Kudus. Maka Roh Kudus bersama roh kita menyaksikan, dan itu memberikan kepada kita sukacita. Memberikan kepada kita satu rasa, aduh terima kasih, aku kok bisa berubah seperti ini. Dengar firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iya, roh Allah bersaksi bersama roh kita. Betul-betul ada dua saksi yang meneguhkan siapa kita. Makanya Tuhan paling tidak suka dengan orang yang pura-pura. Itu Tuhan paling benci, munafik. Di mata orang kelihatan baik, tapi hati nuraninya menuduhnya, terus mempersalahkan. Tapi betapa bahagianya, kalau roh Allah, Dia Allah dan diri kita juga bersaksi. Kita ini betul anak, betul-betul mempunyai DNA Allah. Dan ini dialami oleh seorang rasul yang besar. Bagaimana dia dulu pandai sekali. Ya, gurunya adalah guru top
di Israel. Dan dia orang yang muda, yang hebat. Itulah Rasul Paulus. Tapi dia bisa bersaksi seperti ini. 1 Timotius 1 ayat 12-17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Iya, saudaraku, pengalaman perubahan yang sangat drastis. Berubah total. Sehingga dia bisa bersaksi, dahulu aku yang tadinya, nah itu, dahulu aku sebagai orang yang paling berdosa. Kenapa, Sko? Dan dia akui, ini loh, aku ini dulu begini. Aku ini penghujat, aku ini penganiaya, bahkan aku ini ganas. Orang yang tidak bersalah, Stefanus, saleh Tuhan yang luar biasa, dilempari batu dengan tanpa rasa belas kasihan. Dia merasa kapok kamu, biar kamu mati. Dan dia bawa pengikut-pengikutnya untuk menghajar Stefanus sampai mati. Tapi disitulah ada doa yang dipanjatkan oleh Stefanus. Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudaraku, doa ini manjur luar biasa. Oleh doanya Stefanus itu, saya rasa nanti di sorga, bukan hanya Paulus yang mendapat sungguh mahkota yang luar biasa, tapi Stefanus, dia yang oleh doa-doanya mendoakan, dialah imam. Itulah sebabnya tadi imamat yang berkerajaan. Dibutuhkan orang-orang yang mempunyai hati imam, yang ingin supaya orang bisa selamat, seperti Stefanus. Saya percaya Stefanus nanti luar biasa. Walaupun dia bukan rasul, dia diaken saja, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga Paulus bersaksi, sekarang aku orang yang beroleh belas kasihan Allah. Apa faktanya bahwa dia dikasih oleh Allah? Dia dipercaya sebagai rasul. Rasul itu artinya utusan pribadi Allah. Itu sama dengan duta besar. Kalau dikatakan duta besar, ambasador, itu berarti wakil dari satu negara. Dan itulah Paulus, dulunya seorang penghujat, penganiaya, ganas, dipegang oleh Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Dia taklukkan Paulus dengan kasihnya, dengan kesabarannya, sampai Paulus bisa berubah. Saya yakin saudara-saudara yang mungkin
merasa saya banyak salah, mari datang. Asal saudara mau sujud, datang pada Tuhan. Satu kali engkau bisa berkata seperti Paulus, ya, aku bersyukur. Tadi dia berkata, aku bersyukur. Tuhan kok memilih saya, itu aku bersyukur. Dan oleh karena itu dia berkata, hormat, kemuliaan bagi Raja yang kekal. Setiap orang yang betul-betul mengalami perubahan dalam hidupnya, pasti dalam dirinya akan penuh dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Aku bisa jadi begini sekarang. Dulu kalau aku tidak kenal Engkau, aku hidup dalam dosa. Aku bisa celaka. Dulu aku penuh dengan tekanan hidupku. Sekarang aku bisa mengalami sukacita dalam batinku. Walaupun banyak penderitaan, tapi ada sukacita dalam batin. Karena itu mari kita mau belajar bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan itu adil. Kita mau bermazmur bagi nama Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, amin, karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, yes Tuhan, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, yes Tuhan, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu Tuhan kami, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersyukur buat segala perbuatan Tuhan. Terima kasih. Ya
Tuhan kami bersyukur. Kiranya masih Jesus, kami puji. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, yes Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, yes Lord Jesus, dimuliakan, 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 atas seluruh bumi. Ya Tuhan, kalau kami menoleh ke belakang, kami melihat dulu keadaan kami. Jikalau kami tidak kenal padamu, kami pasti akan Tuhan mengalami hal-hal yang sangat buruk. Engkau sudah tarik kami dengan kasih-Mu. Kami Tuhan sangat berterima kasih. Bagaimana Engkau mengubah kami pelan-pelan dari kemuliaan pada kemuliaan. Hamba-Mu merasakan Tuhan kasih sayang-Mu. Hamba-Mu merasa berhutang luar biasa. Terima kasih Engkau mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak terbayangkan kalau kami tidak kenal Engkau. Kami pasti celaka. Tapi Engkau dengan kasih-Mu telah membina kami terus. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang kami peroleh. Terima kasih buat keluarga yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang kami rasakan. Terima kasih Bapa. Semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Dan tetapkan anak-anak-Mu terus untuk mencintai Engkau lebih lagi. Terima kasih. Tolong pemerintahan kami, Tuhan, supaya cakap, sanggup mengatasi segala masalah. Biar negara kami diberkati luar biasa. Sumber-sumber yang baru dibuka oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan gereja-Mu. Berkati semua pekerjaan anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu. Dan sekarang kami mau terima berkat-Mu. Kami tadakan tangan, terimalah berkat saudaraku.
berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, Amin. Tuhan memberkati.